Salam pemirsa, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Chapter Jakarta membawakan berita kasih kepada kita semua. Sudah ada di tempat masing-masing, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Halo pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ada Pak Adri Kaunang juga. Apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan, Allah begitu luar biasa. Ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan, Allah Maha baik kepada kita. Amin. Sebelum kita mulai diskusi kita kali ini yang cukup menarik, yaitu berjudul Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung, kita akan berdoa. Kami minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik Pak Darwis, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus akan menuntun masing-masing kami untuk mengenal lebih dekat karakter sifat akan kasih Yesus, supaya kami dapat boleh sampaikan itu kepada seluruh pemirsa maupun seluruh umat-umat Tuhan, sehingga mereka memiliki satu sifat-sifat teladan seperti Yesus. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Baik pemirsa, kita akan mulai diskusi kita, dan pertama kami minta kepada Pak Tobing boleh membahas kira-kira cakupan pelajaran kita satu minggu ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, minggu ini kita kembali diajak semakin mendalami lagi. Ada pelajaran-pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Yesus sebagai guru agung kita. Minggu ini fokusnya adalah bagaimana sikap kita atau bagaimana resolusi yang Yesus tawarkan ketika kita berada dalam sebuah posisi ketidaklayakan, ketika kita berada dalam sebuah posisi di mana kita malu karena kesalahan dosa yang kita perbuat, lalu apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bayangkan bagaimana bergetarnya ketakutan rasa yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, lalu mendengar lagi sebuah suara yang sangat menggetarkan hati, yang tadinya suara itu selalu terdengar lembut di dalam perasaannya, tapi kali ini menakutkan sekali bagi dia ketika Allah bertanya, di manakah engkau? Sama halnya dengan Yakub juga ketika dia melakukan sebuah dosa pengkhianatan. Demikian juga ketika bagaimana wanita yang terdapat tertangkap basah melakukan perzinahan, bagaimana malunya dia harus taruh kemana muka ini, begitu banyak orang yang melihat dia. Tentu kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, yang memalukan, yang membuat perasaan kita kecut. Tetapi bagaimana resolusi atau jalan keluar yang Yesus tawarkan, ya, ini akan kita dapatkan nanti. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa sepanjang minggu ini. Kira-kira itu Pak Darwis yang akan menjadi arah pembahasan kita dalam satu minggu ini. Ya, Pak Tobing, saya juga sering membuat kesalahan. Kadang-kadang kesalahan yang saya buat itu cukup menyakitkan ya, Pak Tobing. Kadang-kadang menghantui atau mengikuti kita terus dalam setiap langkah kita. Apa yang kita lakukan sebaiknya, Pak Tobing, supaya agar kiranya boleh melupakan kesalahan yang terjadi itu? Silakan Pak Tobing. Baik. Kita berterima kasih karena kita punya Tuhan yang maha baik, yang lebih peduli kepada masa depan kita dibandingkan masa lalu kita. Jadi ketika kita jatuh dalam sebuah hal yang buruk di masa lalu kita, ketika kita datang kepada Yesus, dia tahu, dia sangat bisa merasakan bagaimana penyesalan kita itu, maka dia akan membantu kita, membimbing kita, mengangkat kita keluar dari rasa trauma akan kesalahan kita itu. Maka solusinya adalah Pak Darwis, datanglah kepada seorang yang sangat peduli terhadap masa depan kita dibandingkan meributkan masa lalu kita. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, kalau kita ingat kisah mengenai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sewaktu Tuhan kita Allah datang kepada mereka, malah mereka bersembunyi, Pak Adri Kaunang. Nah, topik kita sekarang malah bersembunyi. Mungkin Pak Adri bisa gambarkan lebih jelas mengenai topik kali ini. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun sudah berada. Masalah utama di sini adalah bukan Allah tidak tahu, tetapi manusia ini yang membuat diri mereka sebagai Allah.
manusia ini sendiri yang membuat mereka sebagai pemimpin di dalam pemikiran mereka. Manusia ini sendiri yang membuat mereka hebat dari segi pemandangan mereka. Karena pelajaran di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini adalah di luar jangkauan manusia yang penuh dengan dosa, termasuk saya dan saudara. Cuma skenario pertama adalah walaupun sehebat-hebatnya mereka sebagai hasil ciptaan Tuhan, mereka pun jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Allah mencari mereka, bahasa-bahasa yang positif. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Ini adalah poin pertama, merujuk kepada buku Kejadian 2 ayat 15. Bahwa kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, merupakan satu resolusi dari Allah untuk memberikan Yesus yang luar biasa. Artinya bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh. Adam dan Hawa adalah orang yang sudah berdosa. Adam dan Hawa adalah bertolak belakang dengan konsep Allah yang penuh kesucian dan sebagainya. Namun Allah memiliki pemikiran jangka panjang. Di dalam buku Kejadian 2 ayat 17, saya ulangi lagi dari Kejadian 2 ayat 15, bahwa Allah memiliki visi dan misi yang luar biasa kepada manusia, termasuk Adam dan Hawa. Bukan masalah di manakah engkau, bukan. Allah mengetahui lebih detail pada saat mereka sudah jatuh dalam dosa. Karena mereka memalingkan muka mereka kepada kuasa, power Allah yang sudah menciptakan, dan Allah di atas segala-galanya. Namun pelajaran yang kedua, saya dan saudara juga sama seperti Adam dan Hawa. Kita adalah orang-orang yang kadang-kadang berbuat dosa, sering berbuat dosa, dan coba melarikan dari pemandangan Sang Pencipta. Termasuk saya, Adri Kaunang, penuh dengan dosa. Kadang-kadang saya lari, tetapi Allah memiliki visi yang luar biasa bagi kita semua, termasuk para pemirsa, bahwa dimanapun kita melarikan diri, Allah selalu mencari saya dan saudara. Saudara perhatikan pelajaran Yunus, dimanapun dia berada, Allah tetap mencari dia, membalikan dia kepada rel yang benar. Saudara dan saudari para pemirsa dimanapun saudara berada, pertanyaan Pak Darwis luar biasa, malah bersembunyi. Walaupun Adam dan Hawa, saya dan saudara, namun dikatakan sekali lagi, Dewan Musyawarah Allah telah mengirimkan Yesus Kristus sebagai solusi bagi orang-orang yang saya sebut sin, orang-orang yang penuh dengan dosa, melarikan diri dari wajah Allah. Dan Yesus adalah jawaban yang luar biasa bagi kedua masalah yang saya angkat tadi. Masalah manusia pertama Adam dan Hawa, dan masalah yang kedua saya dan saudara, termasuk para pemirsa. Memiliki pengharapan? Ya, memiliki pengharapan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu Pak Darwis yang menarik dari topik barusan yang Pak Darwis tanyakan pada saya pada saat ini. Ya Pak Kaunang, rencana keselamatan itu memang sudah dicanangkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahwa kita akan diselamatkan dengan kematian Yesus. Tapi kadang-kadang kita selalu berbuat dosa, Pak. Selalu berbuat dosa lagi. Dan kita masih juga menyembunyikan seperti Adam dan Hawa. Pada saat kita berbuat dosa, maka berpikirlah kembali tentang Yesus. Pada saat kita melarikan dari masalah-masalah, ya jalan keluar adalah mindset kita untuk berpikir tentang Yesus yang agung dan luar biasa. Karena kita pun mau lari kemana, Yesus sebenarnya sudah mengetahui lebih jauh, kilometer 24, Yesus sudah kilometer 25. Jadi milestone kita Yesus sudah tahu. Jadi kiranya kita selalu berpikir tentang desire, kerinduan kita yang menggebu-gebu hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan, ampuni saya. Itu bahasa paling bagus Pak Darwis. Ampuni, maafkan, saya sudah penuh dengan dosa. Dan Yesus selalu memberikan bahasa, oke? Pergi dan jangan berbuat dosa. Saya pikir solusi yang utama, pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus setiap saat. Itu Pak Darwis, jawabannya sederhana. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar dulu ini. Kalau tadi menyembunyikan diri, maka kali ini melarikan diri Pak. Lebih parah lagi ini. Jadi mungkin Pak Fajar bisa terangkan ini mengenai melarikan diri. Ya ini jadi satu case yang menarik ini Pak Darwis. Melarikan diri si Yakub ini dia bersama dengan ibunya melakukan satu penipuan lah. Penipuan dengan cara seperti itu dia memperoleh berkat dari
dari Ishak, ayahnya. Dan akibatnya adalah satu pertentangan antara Esau dan Yakub. Kemudian Yakub ini malah justru melarikan diri karena takut ancaman dari kakaknya ya. Dan konsekuensinya adalah dia ya mungkin akan dikejar-kejar, akan dibunuh oleh Esau sendiri karena mengambil hak kesulungan dia ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan apa yang dilakukan oleh Yakub, apakah Tuhan meninggalkan dia? Apakah Tuhan tetap meninggalkan dia? Rupanya kita bisa belajar dari kisah yang menarik ini. Pada waktu dia pergi ke Padan Aram, ke tempatnya Laban di tengah jalan. Dia bermimpi, dia tidur bermimpi, kemudian ada satu tangga yang sangat tinggi sekali. Dia lihat malaikat-malaikat turun naik, artinya bahwa Tuhan masih menyertai dia. Dan Tuhan masih menyertai dia. Sehingga tidak heran, di dalam Kejadian pasal yang 28 ayat yang ke-15 ini yang menarik. Apakah dengan apa yang dilakukan, mungkin ini satu perbuatan kejahatan ya pada waktu itu, tapi Tuhan tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan masih tetap sayang ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari judul kita mengambil satu pelajaran dari guru agung kita, roh pengampunan dan tetap perlindungan. Meskipun kita melakukan satu kesalahan, banyak yang kita lakukan, kita melakukan kesalahan di terang-terangan di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan masih menyertai dan memberikan perlindungan, memberikan pengampunan bila mana kita datang kepadanya. Dan hasilnya Pak Darwis, hasilnya ya, ada satu komitmen dari si Yakub ini. Dia katakan begini, dan kemudian dia berjanji di sepanjang kehidupannya untuk setia kepada Tuhan. Ini poin yang perlu kita baris bawahi. Dia memiliki satu komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena begitu baik dan begitu pengasihannya Tuhan kepada dia. Meskipun apa yang dia lakukan pada masa lalunya itu mencoreng, yang menyakitkan hati Tuhan, tapi sekali lagi Tuhan, kita bisa ambil dari pelajaran tabiat dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau mengampuni dan masih memberikan perlindungan, penyertaan kepada kita. Terima kasih Pak Fajar. Ini menjadi pemikiran juga. Kadang-kadang bisa juga timbul keraguan-raguan Pak Fajar. Walaupun janji yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita, apakah keraguan-raguan itu kenapa masih terus ada ya Pak Fajar? Iya kan, itu sebetulnya manusiawi sekali Pak Darwis. Kita sebagai manusia, ya dengan menjalani kehidupan di atas dunia, kadang-kadang kita masih ada satu keraguan untuk mempercayai kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi rasa kemanusiaan kita melampaui pandangan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang mesti kita harus rem. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, persoalan-persoalan di atas dunia itu menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tetap percaya kepada Alkitab tentunya. Pengalaman dari Yakub ini, kemudian dari Adam dan Hawa yang jatuh, di mana Tuhan masih tetap mengampuni mereka, mau menerima kita semuanya. Dan ini menjadi satu jaminan garanti bagi kita. Kita tidak perlu takut ditolak oleh Tuhan, tapi kita datang kepada Dia, memohon ampun, dan memiliki satu komitmen tetap setia sepanjang kehidupan kita. Sampai Yesus datang, Pak Darwis. Terima kasih, Pak. Saya kembali ke Pak Tobing. Ini fokus kembali kita kepada Rabi, Yesus itu sendiri. Mungkin Pak Tobing bisa elaborate lebih baik lagi ini, lebih jelas, Rabi Yesus. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Jadi Pak Darwis, kalau kita mau tahu profil secara ringkas siapa guru agung kita itu, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu adalah rangkuman dari siapa itu Yesus. Kalau di ayat 1 sampai ayat 2 itu menjelaskan Yesus yang disebut firman itu dia adalah Allah. Dan dia dulu bersama-sama dengan Allah. Lalu ke ayat ketiga mempertegas
mempertegas sebuah otoritas yang luar biasa dari guru agung kita itu. Dia bukan hanya sekedar guru, tetapi dia sekaligus pencipta, ya, pencipta kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks judul pelajaran kita, guru agung kita ini bukan main-main. Dia yang menciptakan, namanya menciptakan itu kan membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu di ayat yang keempat sampai kelima dipertegas di situ bahwa si pencipta tadi itu datang menjadi terang, ya, walaupun dia hidup di dalam kegelapan, artinya dalam dunia yang gelap, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh, tidak dikuasai oleh kegelapan itu. Lalu di tengah-tengah itu dimasuklah profil Yohanes, ya, bahwa Yohanes memperkenalkan siapa Mesias yang sesungguhnya, membuka jalan, ya, kepada kedatangan Yesus. Lalu di ayat 10 sampai 11 dijelaskan bahwa walaupun Yesus ada di dunia, sayangnya kita tidak mengenal dia saat itu. Manusia tidak mengenal dia sebagai rabi, karena di bayangan manusia, ya, yang datang ini adalah sosok raja yang akan memenangkan atau melepaskan mereka dari penjajahan. Ya, dia tidak dikenal, bahkan yang paling buruknya lagi Pak Darwis, ini bukan hanya nggak dikenal, tapi ditolak. Ditolak, ya. Harusnya murid-muridnya ini harusnya menerima, ya, mengadakan karpet merah lah menyambut kedatangan rajanya, tapi kenal aja enggak, bahkan ditolak, ya. Malah murid-muridnya ini yang, ya, orang yang harusnya menjadi umat pilihannya malah yang menyalibkan dia. Lalu di ayat 12 sampai 13, oleh karena kita saat itu gagal, maka Yesus akhirnya memberikan kuasa kepada siapapun yang mau menerima dia untuk meneruskan membawa kabar keselamatan itu. Lalu di ayat 14, di ayat 14 ini ayat yang sangat terkenal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, persoalannya adalah apakah kita, mata rohani kita, bisa melihat kemuliaan Allah itu? Apakah kita bisa menyadari kedatangan kehadiran Yesus sebagai Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, ini saya kira yang menjadi renungan bagi kita kalau dalam konteks Yesus sebagai guru agung itu. Pelajaran yang dalam bagi kita adalah jangan sampai, ya, kita seperti orang Yahudi dulu. Kita akrab dengan firman Tuhan, kita akrab dengan kitab sucinya, tapi sebenarnya kita tidak melihat bahwa Yesus itu hadir, dan ternyata jangan-jangan kita tidak sadar kehidupan kita, perilaku kita, pikiran kita menolak datangnya Yesus itu. Saya kira itu Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini memang soal reinkarnasi Pak Tobing. Saya kira sampai saat ini masih banyak lah yang belum memahami reinkarnasi ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Topik kita satu kuartal ini adalah pendidikan. Dan kita lihat pendidikan belum semua mengadopsi reinkarnasi ini dengan baik. Gimana nih Pak Tobing, dengan sederhana boleh kita uraikan kepada orang yang khususnya yang fokus kepada sains? Silakan Pak Tobing. Memang kita harus sadari sebenarnya sains itu, pengetahuan itu kan datangnya dari Allah juga. Tetapi ketika kita tidak menerima sains itu datang dari Allah, lalu kita akan mengandalkan sains sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Ketika kita menggunakan sains sebagai dasar pembuktian, memang akan sulit menerima proses Yohanes 1 ayat 14 tadi itu. Dulu dia Allah, lalu menjadi manusia, diam bersama-sama kita, dia ditolak, lalu dia memberikan kuasa, dia bangkit. Ya, memang akan menjadi sulit ketika kita membuat panglimanya adalah ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita merubah pola pikir kita bahwa, oh, siapa yang memberi ilmu pengetahuan ini? Nah, lalu kita mau tidak mau, kita akhirnya menyadari, oh iya, Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Maka ada hal-hal yang kita bisa seimbangkan antara penerimaan secara iman dengan pembuktian secara ilmu pengetahuan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini, yaitu mengenai jawaban seorang perempuan Pak Kaunang.
Mungkin bisa diuraikan lebih jelas ini Pak Adri. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran di dalam buku Matius pasal 15 ini sangat menarik. Saya teringat pada saat saya masih sekolah SD, SMP, dan sebagainya, kalau kita bertanya, belum tentu juga guru menjawab dengan benar. Oke? Dan belum tentu kita menangkap jawaban itu dengan benar. Kalau kita tidak bertanya, maka belum tentu kita memperoleh angka yang sempurna. Inilah yang terjadi. Transaksi komunikasi, atau saya sebut dengan communication transaksional, antara Yesus dan perempuan Sidon memiliki arti yang dalam bagi saya dan saudara dimanapun saudara berada. Pertama, Yesus mengabaikan perempuan ini luar biasa. Kalau sebelumnya Yesus mencari, mendengar, merangkul, ini Yesus coba apa? Coba menghilang, mencari jalan keluar supaya tidak ketemu dengan perempuan ini. Namun ending, akhir dari cerita ini sangat menarik. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa baca di dalam buku Matius 15 ayat 26. Ada satu pertanyaan yang luar biasa yang menjadi penekanan di sana. Tidak patut mengambil makanan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Ini bahasa paling kasar di dalam Alkitab, ya, kalau saya pelajari secara detail. Namun ada satu pemahaman. Yesus ingin mencoba menekankan kepada manusia yang ada di sekitar Yesus saat itu, yang berpikir negatif, yang berpikir tidak baik terhadap wanita Sidon ini, mencoba membiarkan wanita ini jauh daripada Yesus. Namun, tanggapan dari wanita itu dikatakan di dalam ayat 27. Benar Tuhan Yesus, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya coba menangkap beberapa kontribusi positif. Seandainya wanita ini tidak melakukan feedback question, pertanyaan yang luar biasa dalam ayat 27. Apakah anak wanita ini akan disembuhkan oleh Yesus? Belum tentu. Atau menurut iman kita yang sudah mengenal Yesus, pasti Yesus sembuhkan. Namun memang benar. Yesus mengakui dalam ayat 28. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Inilah pendidikan yang normal bagi saya dan saudara saat ini. Yesus ingin membiarkan opini-opini kita untuk supaya mempercayai Yesus dalam kondisi minimum dosa, dalam kondisi maksimum dosa. Itulah sebabnya perempuan ini percaya kepada Yesus, meyakini bahwa Yesus yang dia hadapi ini adalah guru agung, guru besar, gubes, yang sanggup memecahkan problem, termasuk anaknya yang sekarat dan dibutuhkan urgently untuk disembuhkan. Para pemirsa dimanapun saudara berada, memang konsep etnis, konsep budaya, konsep macam-macam di seantero dunia adalah dosa penyebabnya. Sehingga terjadi miskomunikasi, like and dislike, dan sebagainya. Tetapi, marilah kita lari seperti wanita Sidon ini kepada Yesus Kristus yang luar biasa. Dan akhirnya pembuktiannya, Yesus sanggup menyembuhkan anak dari wanita Sidon ini dengan sempurna dan sembuh. Dan itu membuat banyak orang yang tidak mencintai wanita ini terbangun, matanya terbuka. Karena guru agung ini bukanlah sembarangan. Inilah beberapa topik penting tentang jawaban seorang perempuan yang membuat orang lain juga yang hadir di sekitar itu mengatakan bahwa inilah Yesus yang sempurna adanya. Ini Pak, yang menarik dari beberapa percakapan antara Yesus dan wanita Sidon ini. Ya Pak Kaunang, pemikiran dari aplikasi Pak Kaunang. Kadang-kadang ya kita ada kerinduan, kita ada keinginan, lalu kita sudah berdoa sungguh, sudah lama berdoa, sepertinya belum terwujud juga Pak Kaunang. Apa yang harus kita buat Pak Kaunang? Ya, memang Alkitab membuktikan ada 3 hal dalam buku Matius 7 ayat 7. Minta, cari, dan ketok. Jadi menurut bahasa-bahasa positif, ada yang dijawab, ada yang sementara, ada yang tunggu. Nah, iman kita bagaimana? Kenalilah Yesus dengan sesempurna mungkin, maka pasti ada apa? Jalan keluar. Pelajaran lalu kita sudah belajar tentang pelayanan rekonsiliasi. Pembuktiannya bahwa Yesus adalah Sang Guru Agung yang sanggup membuat kita juga menjadi pengantara-pengantara antara orang yang belum mengenal Yesus
dan Yesus. Dan akhirnya iman kita balik lagi, percaya. Walaupun hari ini tidak akan dapat, besok hope for tomorrow. Hope for tomorrow. Artinya ada pengharapan bila mana kita bermitra, berrekonsiliasi dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Itu Pak Darwis yang menarik. Terima kasih Pak Kaunang. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Seorang pelajar memperolehnya. Tentu bukan hanya pelajar, kita juga sebagai pelajar kita ingin memperolehnya, Pak, yaitu harapan yang besar itu. Gimana Pak Fajar? Mungkin bisa dijelasin. Silakan Pak Fajar. Ya, makasih. Kita semuanya adalah pelajar ya, pelajar dari guru agung kita yaitu Yesus. Nah, tentunya pelajar-pelajar ini juga akan belajar dari guru mereka masing-masing ya, dan khususnya bagi kita belajar dari guru agung sejati kita yaitu Yesus. Nah, apa sih yang menarik dari kisah? Ada dua kisah nih sebetulnya. Ada dua isu yang menarik yang patut diangkat, dan kita akan mengetahui pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama itu Tuhan Yesus itu berterus terang kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu harus mengalami penderitaan, kemudian harus mendapatkan penganiayaan, kemudian dibunuh oleh para imam-imam, Farisi, dan akhirnya mati. Pada hari yang ketiga atau 3 hari kemudian dia bangkit. Dan ini menjadi satu berita yang tidak menyenangkan buat murid-muridnya. Sehingga tidak heran Petrus itu langsung menarik Yesus. Kenapa bilang begitu? Kenapa bilang begitu? Nah, apa yang dipikirkan oleh Petrus pada waktu itu adalah pikiran seorang manusia ya. Artinya mengapa nggak boleh? Itu akan menurunkan semangat koloni mereka, murid-murid mereka. Tapi Yesus katakan kepada Petrus, kamu tidak tahu. Jadi ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Petrus. Tujuan Yesus itu adalah dia berkorban itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan dia harus lalui itu yang tidak diketahui. Alasan di balik itu semuanya yang tidak diketahui oleh si Petrus. Dan tentunya memang kita ada hal-hal yang tidak kita ketahui secara kasat mata, namun Tuhan memiliki satu rencana yang indah. Case yang kedua itu si Bartimius. Bartimius ini adalah seorang pengemis yang buta, dan dia melihat Yesus melintasi di jalan, dan dia katakan, Yesus anak Daud, kasihlah saya, tolong sembuhkan. Memang bisa melihat itu menjadi satu hal yang wajar ya. Manusia juga menginginkan melihat secara kasat mata, ingin melihat dunia seperti apa. Ini yang menjadi satu kerinduan Bartimius pada waktu itu. Tapi lebih daripada waktu itu, pada waktu Yesus memberikan mukjizat kepada Bartimius pertama kali dia menyatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud, dan imannya dia itu yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Jadi Yesus sembuhkan. Dan apa sih respon yang dari Bartimius ini? Ini yang menarik Pak Darwis. Respon pada waktu dia memperoleh kesembuhannya ini, yaitu di dalam Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia, ini mukjizatnya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini komitmen, kerinduan dari Bartimius ya, setelah disembuhkan. Banyak mungkin orang lain mengalami penderitaan dahulu, kemudian kita disembuhkan oleh Tuhan, tapi kita tidak memiliki satu komitmen untuk mengikuti Yesus. Tapi ini menjadi satu pelajaran yang bisa kita ambil. Yesus itu menjadi penyembuh yang ajaib. Apapun masalah yang kita hadapi, kesakitan kita, dia mampu menyembuhkan kita. Yang diinginkan oleh Yesus adalah respon positif dari masing-masing kita. Apakah kita mau mengikuti Yesus untuk setiap saat, untuk setiap waktu, mengikuti dalam perjalanan dia. Ini kan sebetulnya kita juga mengikuti Yesus dalam perjalanan dia akan datang menjemput kita semua. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya Pak Fajar, kita tahu sebagai pelajar kita banyak hal yang kita pelajari Pak Fajar ya. Dan mengubah hidup. Kalau kita kembali ke masa lalu kita dan masa sekarang, banyak perubahan yang terjadi oleh karena mempelajari kehidupan Yesus Kristus. Saya bertanya justru ingin meyakinkan, perubahan ini bolehkah kita pertahankan sampai Yesus datang? Bagaimana kita boleh pertahankan Pak Fajar? Silakan Pak Fajar.
Iya, terima kasih Pak Darwis. Memang kita mesti harus tetap yang pelajaran pertama dari Yakub itu adalah kita tetap setia. Kemudian respon positif yang kita perlu wujudkan adalah kita mau mengikuti Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami di atas dunia ini, ya tetap pandanglah kepada Tuhan. Terus memang barangkali secara kasat mata kita tidak mengetahui apa sih rencana Tuhan akan semuanya ini. Tapi bagaimana kita mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui, namun kita menginginkan bahwa kita ingin mengetahui apa sih alasan Tuhan di balik ini semuanya. Banyak percobaan yang wah ini datangnya daripada Tuhan atau apa. Tapi Tuhan memiliki satu rencana yang indah. Ini yang poin yang paling utama. Ada sesuatu rencana yang indah, satu kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ini kita sebagai pelajar memperoleh satu pelajaran dari Guru Agung. Banyak hal yang tidak kita ketahui itu diberikan oleh Tuhan supaya kita boleh mengetahui bahwa itu rencana Tuhan yang terbaik. Nah, bagaimana kita mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui secara kasat mata? Hanya satu-satunya melalui doa, Pak Darwis. Melalui doa, komunikasi dengan Tuhan, saya yakin pasti kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Alasan-alasan mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berdoa dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan, akan jabarkan, akan ungkapkan itu kepada kita. Sehingga kita, oh ternyata begini. Oh ternyata rencana Tuhan lebih baik, lebih bagus. Oh ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing. Pak Tobing, kita sudah selesaikan diskusi kita. Tolong diberikan kesimpulan daripada pelajaran kita 1 minggu ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah kita kepada akhir dari pelajaran kita. Kita perlu mengingat kembali bahwa pertanyaan di manakah engkau, pertanyaan kepada Adam dan Hawa itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang membutuhkan kesadaran dan kerendahan hati dan pengakuan akan kesalahan kita. Kita sudah jatuh dalam dosa. Sifat alamiah kita adalah berdosa. Tetapi Guru Agung kita itu lebih memperdulikan masa depan kita dibandingkan masa lalu kita yang kelam. Oleh karena itu nggak ada guna melarikan diri. Tetapi justru datang kepada Dia adalah solusi yang terbaik. Ya, ketika kita merasa tidak layak, ya bagaimana perempuan Kanaan itu menunjukkan iman yang begitu kuat. Bagaimana Bartimeus menunjukkan iman yang begitu kuat. Itulah jawabannya, ya. Itulah jawabannya bagaimana kita kembali agar kita bisa mengembalikan peta Allah yang semula itu. Ya, karena itulah sebenarnya tujuan utama ya Yesus datang, Allah datang ke Taman Eden bertanya kepada Adam dan Hawa, kenapa Adam dan Hawa ini merusak peta yang sudah Tuhan buat? Pertanyaan yang sama kepada kita, di manakah kita? Apakah kita akan mengembalikan peta Allah itu? Nah, dengan iman kita datang kepada Allah sebagai Guru Agung kita itu. Jangan ragu, Dia menunggu pertobatan kita. Dia tidak senang ketika kita jatuh dalam dosa. Dia tidak ingin kita malu, Dia tidak ingin kita trauma, tapi Dia ingin kita selalu berbahagia. Saya kira itu kesimpulan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini Pak Darwis. Kiranya ini boleh menguatkan kita agar kita selalu berguru hanya kepada Guru Agung itu. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih juga kepada Pak Fajar, Pak Adri, dan para pemirsa semua yang sudah mendengar diskusi. Kami berterima kasih atas perhatiannya. Banyak komentar yang kami dapatkan, kami selalu berusaha untuk menjawabnya. Kami merasakan bagaimana dukungan dari para pemirsa semua. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita akan berdoa. Kami minta Pak Adri memimpin dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan Yesus Kristus untuk memberikan jalan keluar, penyembuhan, kekuatan, pengampunan, dan sebagainya, termasuk bagi kami dan para pemirsa yang sementara menonton acara yang rohani ini. Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar, Pak Adri, Pak Tobing, pemirsa semua. Sampai ketemu lagi. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Amin. Amin.